Itu sunnahnya seperti itu. Walaupun kebiasaan kita suruh menetai ini. Mungkin ini cara menerima minyak harum masa corona mungkin barangkali. Sebagaimana kadang-kadang yang tadinya kita bersalaman dengan jabat tangan, salam coronanya jadi seperti ini, siku ke siku bertamu. Jadi sunnahnya artinya kita tidak sekedar mendapatkan aroma wangi, tapi juga mendapatkan pahala sunnah. Jadi kalau boleh ulun contohkan, kayaknya perlu berdiri lah supaya kelihatan gantengnya aja, wajar juga. Ini barangkali harapan ibu-ibu di belakang supaya kelihatan, kayaknya Pak Ustadz berdiri aja. Bujur Bu. Nah, ya kalau. Jadi kalau ada orang menawarkan minyak harum ngasih, maka kedua belah tangan kita buka. Ya terserah dia mau mengoleskan di telapak kanan atau kiri. Sayangnya ini harus melepas mikrofon. Nah, kadang-kadang lah, mumpung ulun masih ingat, supaya kita tidak hanya menerima aromanya saja, tapi dapat pahalanya. Dan yang memberi pun merasa tersanjung. Tangan seperti ini, setelah dioleskan, yang pertama kali kita oles adalah bagian jenggot. Bagian jenggot, lalu kita bahu. Itu kalau yang ngasih ngelihat, dia merasa dihargai ketimbang. Nah, itu sunnahnya. Nah, ini mumpung belum masih ingat. Kemudian yang kedua, salah satu sunnah Rasul juga adab minum. Tentu pertama kali kita duduk, tidak berdiri. Nah, kalau ulun sekedar mencontohkan, jangan dilihat berdirinya, tapi dilihat caranya. Adalah Rasulullah SAW itu kalau minum, beliau membaca Bismillah, beliau satu teguk, kemudian beliau lepas Alhamdulillah, Bismillah lagi, beliau seteguk, lepas lagi Alhamdulillah, diulangi sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu silahkan minum. Salah satu fadilahnya kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, barang siapa yang minumnya seperti itu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul SAW, insya Allah selama air itu mengandung di dalam tubuhnya, Allah pelihara dia dari berbuat dosa. Itu salah satu hikmah dan fadilahnya. Setidaknya kita akan berpikir, ya Allah, aku tadi barusan minum menyebut namamu, kemudian aku bersyukur kau telah memberikan aku kesempatan untuk bisa minum. Lalu terfikir bahwa air yang sudah kita bacakan nama Allah, kemudian kita puji nama Allah, mengandung di diri kita, setidaknya itu yang menjadi pertimbangan kita untuk tidak mudah terjatuh dalam perbuatan dosa. Jadi kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, selama air itu masih mengandung di dalam tubuh kita, insya Allah Allah pelihara dari berbuat salah. Adapun yang ketiga, ini hanya semacam kebiasaan. Di sana rombongan maulid dari Anjing Muara, kalau tidak salah sudah belum sampaikan kemarin, agar kita menerapkan salah satu karakter, karena kan temanya berkarakter. Sifat tabiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Apa yang beliau lakukan, apa yang diucapkan selalu melahirkan energi positif, selalu melahirkan kebaikan. Maka yang ingin ulun sampaikan adalah salah satu kebiasaan yang melahirkan kebaikan, walaupun ini sepele, tapi tentu tidak boleh kita sepelekan, yaitu saat kita ngetes mikrofon. Kebiasaan kita kan 1-2 2-1 1-2 2-1, nggak pernah selesai gitu. Itu kita ngetes mikrofon ya, tes 1-2 2-1 1-2 2 2-1 1. Itu biasanya kita seperti itu. Kalau orang-orang yang memanfaatkan bahkan setiap kalimat yang keluar di mulutnya harus bernilai pahala, seperti yang ulun
contohkan tadi. Allah, Allah, Bismillah, Bismillah, Allah. Jadi bahkan kalimat yang keluar di mulut pun saat kita ngetes mikrofon adalah kalimat yang mendatangkan pahala. Walaupun tidak salah kita ngetes 1, 2, 2, 1, 1, 2, ada nemu Jaki sudah habis ke rumah ya. 1, 2, 2, 1 sudah ditambah 1 tambah 2 sama dengan 3 Persatuan Indonesia. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Hud Allah berfirman ayat 120, ini yang mengawali apa yang kemudian ingin belum sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat buat kita semua. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 120, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Inilah inti dari kenapa kita selalu memperingati apakah kelahiran baginda Rasul, peristiwa Isra dan Mi'raj, ataupun momentum-momentum besar yang pernah terjadi dalam sejarah perjalanan syariat Allah. Yang di dalam surah Ibrahim Allah mengatakan wadzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka tentang hari-harinya Allah. Jadi orang merayakan, memperingati sejarah itu setidaknya memiliki landasan yang kuat. Pertama surah Ibrahim, yang kedua surah Hud. Kalau surah Ibrahim wadzakirhum bi ayyamillah, wahai Muhammad ingatkan mereka tentang hari-hari bersejarah di mana akan menambah keimanan seseorang. Kemudian di dalam surah Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 120 tadi, wa kullan naqussu 'alaika, dan semua para rasul itu kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad, ma nuthabbitu bihi fu'adak, karena dengan cerita itu salah satu hikmahnya akan membuat hatimu menjadi kuat, membuat hatimu menjadi tegar. Kita dalam hidup ini ketika menghadapi ujian itu akan terasa berat. Salah satu penyebabnya kita beranggapan kita aja sorongan yang ditimpa musibah. Itu yang membuat kita merasakan begitu berat beban hidup. Tapi manakala kita melihat ada orang ternyata nasibnya jauh lebih buruk dari kita, kondisinya lebih menyedihkan dari kita, setidaknya ketika kita melihat perbandingan seperti itu, ternyata ya Allah belum seberapa yang aku alami, masih banyak orang-orang yang lebih susah dari aku. Nah itulah salah satu hikmah kenapa peringatan-peringatan seperti Maulid Nabi, kemudian juga Isra dan Mi'raj, dan pada malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi SAW, itu terus kita laksanakan setiap tahun. Bahkan pembacaan Maulid itu tidak hanya menunggu bulan Rabiul Awal. Terkadang ulun berpikir, tapi ini sekedar ide dan gagasan, karena tidak semua kita memahami bahasa Arab, dan tidak semua kita bisa menerjemahkan terjemah qauliyah, maksudnya terjemah secara instan saat kita mendengar lalu kita langsung bisa meresapi. Tapi setidaknya ulun ingin menyampaikan satu hal, walaupun tidak membuat kita paham sepenuhnya, tapi setidaknya membuat kita mengerti, agar ada peningkatan saat kita melaksanakan peringatan Maulidul Rasul, saat kita membaca syair-syair puja-puji kita terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan semakin menumbuhkan kecintaan kita semakin besar kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa bahasa Arab itu sama dengan bahasa pada umumnya, bahwa dia bagian dari sastra. Dalam bahasa Arab, kalimat itu adalah sebagai duta atau mewakili apa yang ada dalam pikiran maupun dalam perasaan. Kalau yang ada dalam pikiran itu biasanya
hal yang berhubungan dengan logika. Sedangkan yang ada dalam hati itu berhubungan dengan perasaan. Maka untuk mengungkapkan logika, bahasa Arab menyediakan alatnya adalah yang disebut dengan nasar. Kalau istilah orang baca maulid itu disebut rawi. Itu nasar. Nasar itu adalah ungkapan ungkapan logika. 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 kurang 2 sama dengan tidak ada, dan seterusnya. Tapi ketika ingin mengungkapkan perasaan, maka kalimat yang berbentuk nasar atau rawi sampai kapanpun tidak akan pernah mampu mewakili rasa. Maka disitulah kemudian alternatif pilihannya adalah syair. Jadi syair itu bahasa rasa. Sehingga ketika orang bersyair, maka akan sangat keliru kalau kita dengar, kita simak menggunakan logika. Pasti nggak bakalan ketemu. Malah bisa jadi lebih parah. Yang bersyair bisa dituduh syirik. Yang bersyair bisa dituduh memiliki akidah yang menyimpang. Kenapa? Karena ketika bahasa rasa dipahami dengan logika, nggak bakalan pernah ketemu. Belum beri contoh ya. Ini setidaknya kawan-kawan yang biasanya baca syair puji-pujian Rasul, setidaknya punya modal untuk menjelaskan. Coba kalau kita ambil salah satu contoh syair ya. Ya ala baitin nabi as-sayyidil arabi lakum madattu yadi fafarriju kurabi. Itu bahasa rasa karena diungkapkan dalam bentuk syair yang apabila kita berikan penilaian menggunakan logika, itu bisa menuduh orang yang membacanya syirik. Kenapa? Coba kalau kita terjemahkan dengan logika. Ya ala baitin nabi, wahai keluarga Nabi, as-sayyidil arabi, tuannya orang-orang yang berbangsa Arab. Lakum madattu yadi. Nah, di sini lakum madattu yadi, ada huruf jar dan majrur ditaruh ke depan, kemudian fi'il fa'il ditaruh belakangan. Yang pernah belajar ilmu nahwu pasti nyambung. Maka itu menunjukkan al-hasar, pengkhususan, sehingga terjemah logikanya hanya kepada kalian saja wahai keluarga Nabi kami ulurkan tanganku, kepada Allah tidak. Itu terjemah logikanya seperti itu. Lakum madattu yadi. Padahal kalau kita kembalikan susunannya secara normal, madattu lakum yadi, secara not tidak ada berubah. Cuman kan ini ungkapan rasa. Orang kalau udah mengungkapkan perasaan itu tidak bisa dipahami dengan logika. Duhai wajahmu cantik, matamu seperti bola pimpong. Itu kan bahasa rasa. Hidungmu mancung seperti biji jambu mente. Alismu indah seperti semut yang berbaris. Tapi kalau kita bikin, ambil bola pimpong taruh tuan, kemudian ambil biji jambu mente taruh, menjadi hidungnya, pipi memulus seperti telur rebus yang dikupas dari cangkangnya, ambil dua butir, handak kiri kanan, kemudian semut disusun, tahlil, bungas kada. Secara logika akan menolak. Siapa bilang itu bungas? Tapi ini kan ungkapan rasa yang nggak bisa kemudian kita nilai berdasarkan logika. Malah kita akan nuduh, Anda waras nggak? Masa bola pimpong 2 biji, kemudian telur rebus ditaruh sebagai pipi, hidungnya dibikin dari biji jambu mente, masa Anda bilang itu cantik? Pasti kita akan dibilang orang tidak waras. Tapi bagi orang yang menyelaminya dengan penuh rasa, dia akan setidaknya mengerti seberapa dalam perasaan orang yang memiliki ungkapan seperti itu. Belum terus terang, ini yang sering ulun upayakan, ulun sampaikan, terutama
untuk mengkanter atau setidaknya menengahi. Kali ini kan di sosial media banyak sikap-sikap yang tidak menerima dan menolak dengan kegiatan seperti ini dengan alasan wah itu bid'ah, itu ini dan sebagainya. Persoalannya bukan karena bid'ah, tapi karena mau duduk bersama untuk saling bermuzakarah. Itu masalahnya. Tidak mau duduk bersama. Padahal kan ajaran Islam in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu, mesti harus kita klarifikasi, jangan terlalu mudah. Karena sesungguhnya berburuk sangka itu sama dengan memfitnah. Sayang bedanya berburuk sangka tidak terucap. Andai kata terucap di mulut sama dengan memfitnah orang, dosanya besar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atau umpama ya sayyidi ya Rasulullah, yang ada syairnya itu mali siwaka wala alwi ala ahadi, mali siwaka wala alwi ala ahadi, aku tidak memiliki siapapun selain daripada engkau ya Rasulullah, dan aku tidak akan meminta kepada selain engkau ya Rasulullah. Tidak ada yang bisa menolong aku selain engkau ya Rasulullah. Bahasa logika sih kan. Tapi kalau kita pelajari, itu syair lahir dari sebuah perasaan yang bersumber dari hadis riwayat Imam Bukhari. Apa hadisnya? Kan diceritakan pada hari kiamat nanti ketika seluruh umat manusia berada pada mahsyar, mereka mengalami kesulitan yang begitu sangat hebat. Lalu mereka satu sama lain berkata, mari kita datang kepada nenek moyang kita Nabi Adam. Barangkali Nabi Adam memohon kepada Allah agar kita diringankan. Mereka pun datang kepada Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Saya merasa tidak pantas meminta kepada Allah karena saya pernah melakukan kesalahan. Saat saya dilarang untuk mendekati buah khuldi, malah saya makan bersama istri saya. Datanglah kepada Nabi Ibrahim, datanglah kepada Nabi Nuh, datanglah mereka kemudian kepada Nabi Nuh. Ternyata Nabi Nuh pun juga, saya tidak berdaya karena saya pernah mendoakan umat saya doa yang tidak baik. Datang kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Saya juga tidak berdaya, saya tidak punya wewenang sampai ke level itu karena saya pernah berbohong. Itu kan ceritanya pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam mengobrak-abrik, menghancurkan patung sembahan. Lalu disisakan satu yang paling besar. Kemudian kampak yang digunakan Nabi Ibrahim ditaruh di leher. Saat Nabi Ibrahim ditangkap karena ada yang melapor, ditanya, "A'anta fa'alta bi alihatina hadza ya Ibrahim?" Apa betul engkau yang melakukan pengerusakan terhadap Tuhan-Tuhan kami ini, Ibrahim? Apa betul Anda? Apa jawab Ibrahim? Bal fa'alah kabiruhum hadza. Bukankah engkau itu nang maulah menghancur tuh, lihat kapaknya ada di pinggul. Padahal Nabi Ibrahim ingin mengajak mereka berpikir, kalau patung itu tidak bisa berbuat apa-apa, kenapa kalian sembah? Karena lantas perkara itulah Nabi Ibrahim pun berkata, aku tidak punya wewenang untuk memohon kepada Allah untuk kalian. Datanglah kepada Nabi Musa. Datanglah kepada Nabi Musa, kata Nabi Musa, aku juga tak berdaya. Kenapa? Karena aku pernah salah, aku pernah menghilangkan nyawa ketika salah satu dari Bani Israel berkelahi dengan pengikut Fir'aun. Saat itu aku niat nolong, bawa kazak digenggam 12 tangan, pukul, ternyata mati. Dan saat itu aku kabur dalam kondisi aku ketakutan. Aku lari keluar. Karena itu aku merasa tidak pantas untuk memohonkan kepada Allah. Datanglah kepada Nabi pulang, sampai pada akhirnya semua angkat tangan, datanglah kepada Nabi Muhammad SAW, yang pada saat itu Rasulullah menyebut ana laha, ana laha, ana laha. Sujud Rasul SAW di bawah arsy, sehingga Allah perintahkan, angkat kepala wahai Muhammad, minta apa yang kau minta, silahkan. Disitulah Rasul memohonkan agar umat manusia pada masa diberikan kemudahan. Dan pada saat itu dimasukkan 70.000
dari umat Rasul ke dalam surga tanpa hisab. Semoga kita termasuk salah satu. Jadi dari sebuah hadis yang sahih itulah kemudian diungkapkan dengan bahasa rasa. Mali siwaka wala auli ala ahadi. Mali siwaka, tidak ada bagiku selain engkau wahai Muhammad. Wala auli ala ahadi, dan aku tidak bisa meminta kepada siapapun. Kenapa? Karena Nabi Adam angkat tangan, Nabi Nuh angkat tangan, demikian juga Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai kepada Nabi Isa, sehingga berakhir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul langsung menyambut ana laha, ana laha, ana laha. Ini hadis riwayat Imam Bukhari sahih. Lalu kemudian diungkapkan dengan bahasa rasa. Namun sayangnya terkadang sebagian orang dia langsung menilai dengan logika tanpa mengetahui asal usul. Secara logika kan, mali siwaka wala amri ala ahadi ya Rasulullah. Mali, tidak ada bagiku siwaka selain engkau, wala amri ala ahadi, dan aku tidak berlindung meminta tolong kepada siapapun selain engkau wahai Rasulullah. Kalau kita terima, kita serap dengan logika, mana akidah la ilaha illallahnya, kenapa minta kepada selain Allah? Bahkan akan berbuntut, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kata Rasul, kalau kau minta-mintalah kepada Allah, kalau kamu mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Kan jelas-jelas syirik katanya, karena memang miskomunikasi. Disitulah penting. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah satu kebiasaan di Mesir kalau bulan Rabiul Awal, mereka mengadakan halaqah-halaqah. Khusus mereka membaca buku Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah itu adalah mengenal lebih dekat kepribadian sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga semakin mengenal maka semakin tumbuh kecintaan kepada beliau. Tidak jauh beda dengan kebiasaan kita. Cuman kita di sini pertama bedanya kita tidak berbahasa Arab. Andai kata kita punya kemampuan bahasa Arab, maka setiap yang dibaca, baik yang bentuknya nathar maupun syair atau syair dalam bahasa Arab, itu adalah sepenuhnya perjalanan kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau lahir, perjuangannya, dakwahnya, pengorbanannya, kepedulian dan perhatiannya terhadap umat, begitu besarnya kecintaan terhadap umatnya sampai beliau wafat. Cuman disitulah kelemahan kita. Kita tidak sampai mendalami makna yang terkandung di setiap kata. Untuk ambilkan salah satu contoh yang ada di dalam Qasidah Burqah, menunjukkan salah satu sifat Rasul yang disebut dengan zuhud. Seorang sahabat, Mu'adz bin Jabal, kalau tidak salah, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa habbani an-nas." Ya Rasulullah, tunjukkan kepada ulun suatu amalan, bila ulun amalkan Allah cinta dengan ulun, orang lain pun, masyarakat pun senang dengan ulun. Jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan sayang kepada kamu. Wazhad bima fi aidin nas, zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, maka dimanapun kamu berada, kamu akan disenangi oleh orang. Namun oleh kita kada disenangi oleh orang lain, ketujuh mengurusi 60 orang. Tetangga sebelah tukar TV, malah kita tidak mau guring. Padahal dia menukar karena pakai duit kita. Kita laki bini pepanderan, maka musim koran tapi begawi. Awalnya lah menukar mobil pina banyak, pina rumah direhab. Dari mana lah dia dapat duit? Laki bini pepanderan padahal lain duit seorang dipakainya. Seorang dipakainya, kada utang lausukan kada, kalau seorang kada mau guring memikirkan 60 orang. Itu nang olah kita kada disukai orang, ketujuh menggaduhi orang. Ketujuh menggaduhi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan dalam salah satu bait syair Qasidah Burqah, wa rawadat muljibalu syummu min dahabin an nafsihi fa araha ayyama syamami wa
wa akadat zuhdahu fiha daruratu. Terus itu cerita peristiwa peperangan Hunain, di mana di situ Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mendapat ujian begitu sangat besar tentang sifat zuhud, bukan sifat juhud. Juhud itu kan hanggus berait, juhud itu hanggus berait, namanya zuhud. Bagaimana ceritanya? Jadi itu setelah beberapa bulan penaklukan kota Mekah, di mana pada saat penaklukan kota Mekah beberapa orang masuk ke dalam Islam, salah satunya Abu Sufyan sekeluarga, termasuk anaknya Muawiyah dan Yazid bin Abu Sufyan. Nah, orang-orang Mekah yang tidak menerima kekalahan, padahal tidak terjadi pertempuran, menyerah tanpa perlawanan, tapi menyisakan sekelompok orang yang sakit hati. Secara diam-diam mereka menyusun kekuatan. Yang tukang komando imam besarnya, kalau di Indonesia imam besarnya siapa? Tanggal 10 pulang ya. Mudah-mudahan diberikan keselamatan. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi komandan imam besarnya, komandan perang pasukan orang-orang kafir dipimpin oleh Malik bin Auf. Jadi Malik bin Auf menyusun strategi perang, belajar dari pengalaman beberapa kali kekalahan, bahkan sampai penaklukan kota Mekah tanpa perlawanan. Oh, ternyata selama ini, kata Malik bin Auf, kita bertempur, harta benda, anak keluarga kita tinggal di rumah. Sehingga pada saat di medan perang terpikir, udah mati anak bini udah kena siapa? Jadi terpikir harta benda, karena motivasi orang yang tidak beriman berperang adalah perkara dunia. Akhirnya diputuskanlah strategi perang, semua anak, istri, budak, harta, emas, perak, ternak, semuanya bawa ke medan tempur. Jadi istilahnya, bilanya buka akan habisi harta sama sekali, bilanya menyerah, harta akan dikuasai oleh pasukan lawan. Itu strateginya. Jadi semua kekayaan yang ada di kota Mekah dan kabilah-kabilah sekitar dibawa semua ke medan perang. Tapi tetap kemenangan Allah berikan kepada Rasul bersama sahabat. Sehingga pada saat itu digambarkan dengan bahasa rasa, warawadatul jibalu syu'abin dahabin. Kalau riwayat lain wa fiddatin fa'araha ayyama syamami. Itu terjemahnya, Rasul pada saat itu dirayu oleh gunung-gunung yang terbikin dari emas dan perak. Tapi ternyata sedikit pun Rasul tidak bergeming dan tidak terpengaruh dengan rayuan gunung-gunung dari emas dan perak. Itu sebenarnya adalah cerita tentang peristiwa perang Hunain yang saat itu kemenangan pasukan Rasul bersama para sahabat. Kalau kita total nominalnya, sempat turun baca tadi, tidak kurang dari 24.000 unta. Jumlah ekornya, bukan jumlah batisnya. Batisnya kali 4 lah. Ini ekor. Jadi 24.000 ekor unta. Kemudian 40.000 ekor kambing. Kalau di sini jadi penangkaran kambing, dikumpulkan di sinilah 4.000 ekor kambing. Kemudian jumlah emas, jumlah perak itu 6.000 autiyah. Autiyah itu kalau bahasa kita pikul. Perak 4.000 anak-anak dan perempuan. Semua menjadi ghanimah. Apa arti ghanimah? Di sini kita sering terjadi pengkaburan sejarah. Ghanimah diartikan harta rampasan, itu keliru. Pesannya kurang baik. Bukan harta rampasan perang, tapi harta yang ditinggalkan oleh musuh yang melarikan diri. Itu terjemah yang betulnya. Ightanim khamsan qabla khamsin. Dari kata ghanimah, ambillah keberuntungan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Jadi ghanimah itu bukan harta rampasan perang.
karena umat Islam tidak pernah merampas. Ini pengkaburan sejarah yang perlu juga harus kita luruskan. Ghanimah itu adalah harta benda yang ditinggalkan oleh musuh yang kabur, atau harta benda yang diserahkan sukarela oleh musuh sebagai ganti mereka dibiarkan pergi setelah terjadi peperangan. Kalau tidak terjadi peperangan, kemudian musuh kemudian menyerah, kompensasinya adalah memberikan harta yang mereka beri, yang mereka bawa, itu namanya fai. Ma'afa Allahu ala rasulihi, di dalam Al-Quran itu ada. Itu namanya fai. Tapi bukan pendidikan agama Islam, yaitu singkatan lulusan orang kuliah. Pendidikan agama Islam. Nah, jadi pada saat itu sampai-sampai Abu Sufyan, sebagaimana diceritakan oleh sejarawan di dalam bukunya Al-Imta, penulis bernama Al-Makrizi, bahwa pada saat itu Abu Sufyan kesek bahasa Banjar, mendekati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, saat ini engkau menjadi orang yang paling kaya nomor 1 sedunia, wahai Muhammad. Bayangin, tiba-tiba mendadak dapat unta 26.000, kemudian kambing 40.000 ekor, kemudian emas dan perak sekian 6.000 ukiah, kemudian tawanan perang laki-laki, anak-anak dan perempuan tidak kurang dari 4.000. Kau termasuk orang yang paling kaya sekarang, wahai Muhammad. Tapi apakah itu dibawa pulang oleh Rasul ke Makkah, apalagi sampai ke Madinah? Karena itu terjadi tidak jauh dari kota Mekah, sebab perang Hunain itu terjadi beberapa bulan setelah penaklukan kota Mekah. Ternyata sepersen pun, kalau bahasa kita, sejampal micak pun tidak dibawa pulang. Kemana harta tersebut? Bahkan tidak dikasih Rasul kepada para sahabat minas sabiqin al-awwalin. Sehingga pada saat itu Al-Ansar dan Al-Muhajirin yang termasuk para orang yang lebih dulu beriman sempat protes. Kenapa ya Rasulullah? Maka semua itu engkau berikan kepada mu'allaf. Siapa mu'allaf? Pertama Abu Sufyan. Abu Sufyan, silakan kau ambil 4.000 auqiyah emas. Silakan kau ambil 100 ekor unta. Kata Abu Sufyan, ya Rasulullah, saya punya anak namanya Muawiyah. Bilal, kata Rasul, kasih Muawiyah sama seperti ayah. Satu lagi ya Rasulullah, anak saya Yazid bin Abu Sufyan. Bilal kasih. Dan ketika itu salah satu komandan perang musuh yang menyerang bernama Sofwan bin Umayyah. Wahai Sofwan bin Umayyah, coba kau lihat lembah itu penuh dengan unta, penuh dengan kambing. Bagi kamu seperti apa? Ini adalah kekayaan yang tiada tara, wahai Muhammad. Kamu mau? Siapa yang tidak mau? Silahkan kau ambil sesuka hati. Jadi dihabiskan dibagi Rasul malah kepada musuh yang menyerang, termasuk komandan-komandan perang, dan kepada orang-orang yang baru masuk Islam pada saat penaklukan kota Mekah. Sementara para sahabat yang lebih duluan masuk Islam dari kalangan Al-Ansar dan Al-Muhajirin malah tidak dapat apa-apa, termasuk Rasul sendiri tidak dapat apa-apa. Tapi Rasul dari kita memisai, maukah engkau yang lebih besar daripada itu? Apa itu ya Rasulullah? Surga. Surga. Nah, makanya surga itu mahal. Surga itu mahal. Kalau murah itu dipasangin LCD, itu murah. Mesin cuci. Nah, kalau surga itu mahal. Dalam surat Taubah Allah mengatakan, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah kasih kita harta, Allah kasih kita nyawa. Yang ngasih kan Allah. Lalu Allah tawarkan, nah unda juali lawan nyawa surga. Di luar pemurahnya Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Itulah yang tertancap di dalam benak para sahabat. Sesungguhnya Allah telah membeli dari kalian nyawa kalian, harta kalian,
Apa gantiannya? Bi anna lahumul jannah. Maka terlalu murah nyawa kita kalau hanya kita gunakan untuk sesuatu yang tidak selevel surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai pada saat perjalanan pulang, berita tersebar bahwa Rasulullah SAW meraup kekayaan yang luar biasa yang padahal itu sudah habis dibagi oleh beliau. Sampai beliau tersisa pakai sorban di tengah jalan, di bahasa Banjar dihanggus oleh orang-orang yang ada di perjalanan sampai merah-merah di sini. Ya Muhammad, kami juga pengen ya Muhammad. Apa kata Rasul? Andai kata masih ada sejumlah pohon yang ada di Tihamah, maka pasti akan kubagi kepada kalian agar aku tidak disebut sebagai pendusta, pengecut dan pembohong. Sepersen pun tidak dibawa pulang. Makanya lalu diabadikan di dalam salah satu bait syair qasidah Burdah, warawadatul jibalu syumumin dahabin wa fitatin fa'araha ayyama syamami wa akadat zudau. Coba andai kata kita setiap bait itu kemudian kita fahami, tidak mustahil akan meneteskan air mata betapa besar perjuangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu secara alami akan menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi beliau menafsirkan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan wujud nyata rahmat terhadap alam semesta, kasih sayang, dan itu tertuangkan dalam setiap keputusan Rasul. Antara lain kata Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni la ikhtara khafahuma ma lam yakun isman. Rasulullah itu, kata Aisyah, kalau dihadapkan dengan dua pilihan, beliau selalu memilih yang lebih ringan, yang lebih mudah, sejauh itu tidak menjurus kepada perkara dosa. Kenapa? Apakah Rasul didorong oleh nafsu selalu memilih yang mudah? Tidak. Rasul menggandeng umat. Kenapa? Karena setiap perilaku Rasul adalah uswah. Contoh, andai kata beliau memutuskan sesuatu, mengukur dengan keegoan beliau, mengukur dengan kemampuan beliau, maka banyak syariat Islam yang tidak bisa kita laksanakan karena kita tidak mampu, sebab kita di bawah level Nabi Muhammad SAW. Tapi karena menggandeng umatnya, maka beliau selalu memilih sesuatu yang lebih mudah agar kalau ditiru oleh umatnya pun juga merasa mudah, memikirkan dengan umatnya. Itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu mengedepankan. Makanya temanya kan berkarakter, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Jadi karakter yang tercermin dari iman, kemudian ketakwaan dan akhlakul karimah. Karakter itu kan tabiat, watak, sifat. Sifat yang tercermin dari iman, kemudian ketakwaan dan akhlakul karimah. Pada saat kota Mekah, pada saat kota Madinah terlambat menerima kabar Liga Arab, Liga Mekah. Bahkan ada Liga Eropa ya, tapi bukan sepak bola. Negara-negara Eropa bersatu. Jadi orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah, kabilah-kabilah sekitar kota Mekah itu pernah bersatu secara diam-diam. Mereka menyusun kekuatan, mereka bergerak menyerang kota Madinah. Dan pada saat itu adalah pengkhianatan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Makanya pada saat Allah selesaikan orang-orang para pengkhianat yang tadinya ditampung, yang tadinya diberikan perlindungan yang baik, mereka diusir oleh Rasul dari kota Madinah karena telah berkhianat. Jadi pada saat pasukan musuh yang begitu sangat banyak, jumlah besar, sudah dekat di kota Madinah, baru berita itu sampai. Akhirnya Rasul kumpulkan para sahabat. Bagaimana para sahabat dalam situasi seperti ini? Kita untuk mempersiapkan perlawanan, waktu sudah tidak mungkin. Maka saat itu berbicaralah Salman Al-Farisi. Kata Salman Al-Farisi, berdasarkan pengalaman di negeri Parsia, saat-saat seperti ini kita hanya bisa membangun pertahanan, dan yang harus kita tahan, harus kita hadang adalah pasukan berkuda. Lalu bagaimana, kata Rasulullah SAW? Kita bikin parit supaya kuda kada bawa beluncur. Bayangkan, kalau tidak salah kurang lebih 15 meter.
Yalah 15 km, tertinggal kilonya. Yang ini rame bang, 7K yalah 10K, sekalinya K itu kilo. Kilo itu kan nolnya 3. Jadi kalau 15K berarti 15.000. Ulun hanya paham juga kenapa julun K. Itu kan menu biasa di rumah makan. 10K, kemudian 20K. Apa K itu? KK apa? Jadi sekalinya itu singkatan dari kilo. Kilo itu artinya nolnya 3. Jadi kalau 10 tambah 03 sama dengan 10.000. Kurang lebih 15 km yang harus digali dengan diameter jarak sekira budak ada bom lompat. Rasul langsung mimpi saat kondisi lapar pada saat itu. Ada seorang sahabat yang begitu sangat prihatin, sampai Abu Bakar Siddiq pun juga menaruh batu di perut ikan supaya tidak terlalu terasa perih saat mereka gotong royong dipimpin oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat melihat Rasul begitu sangat lapar, dia pulang ke rumah tanya kepada istri, apa yang ada kita miliki? Kakak, tanda kita cuma punya seekor kambing, kemudian beberapa takar gandum. Dan kata sang suami, masak, bikin roti, kemudian perah susu dari kambing, nanti kambing itu saya sebut. Saya akan mengundang baginda Rasul agar makan di rumah kita, Tapi tentu tidak mungkin dalam jumlah besar yang diundang. Setelah disembelih, kemudian roti dimasak, maka seorang sahabat itu pun kembali gabung berbisik dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, di rumah ada sedikit makanan ya Rasulullah. Ada cukup kalau dimakan oleh semua yang ikut kerja gotong royong saat ini. Dan ulun pun tidak berani untuk menunjuk siapa yang akan menemani engkau makan di rumah ya Rasulullah. Berbisik, karena itu ya Rasul, ulun serahkan lawan pian yang menunjuki siapa beberapa orang yang menemani pian makan ke rumah. Amun diundang berataan kada kawan, Rasul dia dibisiki oleh sahabat tersebut. Sudah. Wahai saudara-saudaraku, malah bersuara nyaring Rasul. Alhamdulillah, kita dapat undangan makan oleh sahabat saudara kita, semuanya ke rumah. Rasa disambar petir. Maksud hati berbisik kepada Rasul, maksud hati supaya memilih beberapa ikung karena makanannya ada banyak. Tapi ternyata Rasul setelah dibisiki dengan suara lantang, beliau umumkan, Alhamdulillah, siang ini kita bisa makan. Saudara kita ini mengundang kita makan ke rumahnya. Semua rasa disambar petir. Rasa kata berjajak di tanah lagi. Gimana mandak muha kalau ternyata memang kenyataan makanannya sedikit. Saat itu sempat-sempatnya Rasul bercanda. Makanya kalau gotong royong itu jangan serius terus, harus ada juga gaya-gayanya. Tapi dilihat dulu pun penyinggungan jangan. Yang ketahuan juga penyinggungan itu jangan digayai. Karena bercanda itu pun kalau kita niatkan, Rasul pun bercanda dapat nilai pahala. Tapi jangan sampai orang menangis. Apa kata Rasul? Saudaraku, ajak ikan berdulu berjalan karena kami menyusul. Sempoyongan langkah kaki. Bingung memikir, lihat ke belakang sing banyakan. Oh, nang kayak apa? Ulun ini tersalah pandir kah? Tadi Allah lawan Rasul. Maka maksud dibisik itu supaya nang di bawah itu hanya beberapa puluh orang, bukan ratusan bahkan ribuan. Tapi Rasul tidak membiarkan kebingungan bertatarusan. Beliau percepat langkah. Apa kata beliau? Tahu dan nyawa bingung. Perkenankan biar nanti aku yang mengatur, memanage makanan tersebut. Sesampai di rumah orang tersebut, maka mana kata Rasul roti, mana air susu yang sudah dibuat di dalam wadah air, kemudian juga mana dagingnya, biar aku yang membagikan. Karena rumahnya pun juga tidak begitu besar, naik terus 10 makan sampai kenyang, ternyata belum habis, turun 10, naik lagi 10, sampai ketika itu Rasul bertanya, apa ada lagi yang belum makan?
Sudah ya Rasulullah, semua kita sudah makan. Alhamdulillah. Lalu apa kata Rasulullah SAW dengan tuan rumah? Nah, baru sekarang giliran kita makan. Masya Allah. Dalam kondisi hitungan manusia makanan kada cukup, memilih peduli. Bahasa kita tuh bunuh diri lah. Ini makanan sedikit, kurang banyak. Ia memilih peduli. Rasulullah. Kita bila pengantenan, peresmanan, termasuk terkadang yang kadang-kadang ulun alami pada muktamar ya, atau multaqo pertemuan para ulama bertempat di salah satu hotel atau kegiatan-kegiatan pelatihan, disediakan menunya prasmanan, itu nang pendulinya kayuhan hampur. Banyu kuahnya di kayu, cari dagingnya habis sudah. Padahal kan sudah dihitung porsi sesuai undangan. Itulah yang kemudian mengolah barabun. Kita dalam kondisi makanan sudah terukur saja takut ada dapat tawakal kita tipis. Sementara Rasulullah SAW, padahal beliau yang diundang makan, beliau ajak sahabat yang lain, beliau bertanggung jawab dengan memutuskan beliau paling belakangan makan. Kita dihitung-hitung, ini kira-kira makanan cukup 20 orang aja, yang datang ke 100, berdahulu dulu bersama plastik. Berdahulu dulu menyempol, itu kita. Lalu apa ada alasan kita tidak cinta dengan Rasul ketika Rasul punya sifat seperti itu? Dalam menegur orang pun lembutnya luar biasa. Dia ceritakan lagi. Mudah-mudahan kada lawas lu sengaja berdiri. Jadi ulun bila merasa panas sadar atau sudah? Menurut penduduk ada kerasaan kena. Ini sudah jam berapa? Sudah hampir setengah 11. Salah satu ada 2 cerita. Mudah-mudahan bisa disingkat. Karena wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul, kita ceritakan akhlak Rasul, setidaknya kita mencintai beliau dengan tahu ternyata begitu lembutnya beliau, begitu ramahnya beliau. 2 cerita penutup tausiah pada malam hari ini. Cerita yang pertama, dalam sebuah hadis yang sahih diceritakan anna a'rabiyyan ja'a minal badawi. Ada orang Arab yang datang dari pedalaman, disebut dengan Arab Badui. Kalau sudah orang itu disebut Arab Badui, berarti dengan adat istiadat yang sudah terbiasa di pedalaman, ingin bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk bertemu Rasul itu mudah, tidak banyak protokol. Tunggu sholat 5 waktu di masjid pasti ketemu. Selama Rasul tidak musafir, pasti ketemu. Pasti ketemu. Nah, masjid di zaman Rasul masih lebih bagus yang ini karena kita masih karpet. Kalau di zaman Rasul itu hanya hamparan pasir. Rupanya saat berada dalam masjid, yang namanya orang pedalaman ketika mau buang air kecil, hendak bekami-bekami pohon kali kamihinya. Jadi bila ada untuk tujuh bekami pohon itu orang pedalaman tuh. Orang pedalaman gerak sehingga di bawah pohon dikamihi. Orang pedalaman tuh. Jadi pada saat orang itu di dalam masjid, kami sekalinya. Siapa yang tidak marah masjid dikamihi? Sahabat sudah emosi, semua ingin menghakimi, siap sudah memukuli, ucap ketah-tahi orangnya. Rasul sempat melihat, jauh kata Rasul, biarkan dia, biarkan dia, jangan dipukuli, awas, jangan dipukuli, biarkan dia. Orang itu pun kemudian menyelesaikan bekami. Setelah tuntung bekami, Rasul yang pertama kali ditegur oleh Rasul bukan kami, sahabat yang pertama kali ditegur oleh Rasul. Apa kata Rasul? Innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atu mu'assirin, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunafiru. Saudara-saudaraku, hidup ini memang penuh dengan persoalan dan masalah. Kalau ada masalah yang terjadi, maka bangun semangat menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah.
Itulah alasan Rasul kenapa Rasul mencegah sahabat yang nyaris dikendalikan oleh amarah. Karena persoalan apapun tidak akan selesai kalau diselesaikan pada saat kondisi marah. Apapun. Dan ini salah satu sunnah Rasul. Keputusan apapun, tindakan apapun yang dilakukan pada saat emosi memuncak, sekalipun menurut kita itu keputusan yang paling tepat dan paling baik, ingat kalau sudah emosinya sudah hilang, kita pasti sangat menyesali keputusan tersebut. Laki pilih berkelahi, bahasa sahutan, semakin memanas, ada terkontrol sambil keluar lawang menikah, sambil keluar rumah meninjak lawang ngerapi bungkas. Puas rasanya melihat lawang tuh takipai. Pada saat marah tuh puas rasanya. Bahkan bila sekali tinjak ada terpacul, diulanginya pulang sekali terpacul. Itu orang sarik dan kayak itu. Nang bidik pulang bocap, pian kira pian jadi bisa nang kayak itu bini mengikuti piring. Perang dihampas, belah dua. Rupanya kada puas lihat belah dua, ambil pulang, hampas lagi sampai ramuk. Puas rasanya hati. Nah kan sudah hati dingin. Nang laki hati dingin, mau umut di galawang, ya Allah. Nang bini melihat rapaian bini, ya Allah, maka 2 kali bayar lagi hanya lunas alhamdulillah. Tapi pada saat marah melakukan itu sepertinya yang paling tepat. Makanya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Innama bu'ithum muyassirin walam tu'atu mu'assirin. Hidup ini penuh dengan masalah. Kalau masalah terjadi, maka yang harus kita cari adalah solusi, bukan memperbesar masalah. Kenapa Rasul mencegah sahabat yang nyaris menghakimi? Karena orang pun sudah mulai bekami, banyunya keluar, bila kada tuntung kada ambil. Nah kayak itu kalau biar kada percaya, coba bekami kalau keluar sedikit, tahami ikuti. Rasa rapid hari-hari dia. Nah itu pertama. Yang kedua, kalau dibiarkan Rasul, sahabat itu menghakimi, kira-kira nang pucat ketahi-tahi tadi mahadang atau bukan? Bukannya banyu kami kececer ke sana kemana. Makanya Rasul dalam situasi seperti itu tetap berpikir jernih. Ini yang harus kita biasakan. Tetap berpikir jernih, biarkan. Lalu kata Rasul nasihat berikutnya, basyuru wala tunaffiru. Dalam hal berdakwah tunjukkan kearifan, bukan tunjukkan ke arogan. Jangan arogan, tapi tunjukkan kearifan. Bikin orang simpati, jangan bikin orang antipati. Ambilkan aku segayung kayu. Diambilkan sahabat, diambil segayung kayu kami di satu tempat, dituangkan Rasul, maka resaplah ke dalam pasir suci. Coba kalau tadi buka ke sana kemari, segalon tandem misalnya cukup. Makanya lalu Rasul mendekati nama kami. Memamaikan sidir ada, didekati dibisiki. Ya hada, inna hada la yasluhu limithli hada, innama huwa lis-salati wa dzikri wa tilawatil Qur'an. Mas Bro, itu kalau bahasa gaul, Mas Bro. Dan ini berbisik, apa yang dia lakukan tadi? Bukan di sini tempatnya, tapi ini tempat untuk sholat, zikir dan Al-Quran. Oh, iya kan? Tersentuh saat keluar dari masjid berdoa. Nama kami itu berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'na ahada. Ya Allah, berikan rahmatmu kepada aku dan Muhammad, yang lain jangan. Kenapa? Karena yang lain kami habis dikendalikan oleh amarah. Betapa lembutnya dakwah Rasul. Pun kita dipukuli oleh bapak berlima, lalu giliran kita tambahin lagi, dikatakan gitu. Tambahin lagi, kita Rasul tidak. Jadi dalam kondisi genting sekalipun tetap berpikir jernih. Hati boleh panas tapi otak tetap dingin.
Yang terakhir ceritanya. Jadi ini cerita seorang pemabuk yang mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Abdullah. Saking besarnya cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia tertarik dengan suatu barang yang ada dalam pikirannya, ini lebih pantas kalau Rasul yang memiliki. Dan umumnya pemabuk itu tentu banyak pengangguran. Suatu hari dia di pasar, melihat sepasang baju yang membuat dia kagum. Baju itu begitu indah. Yang ada dalam pikirannya, ya Allah, andai kata aku punya jalan, punya duit, aku beli, aku ingin menghadiahkan kepada orang yang mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena keinginan itu begitu sangat besar, akhirnya dia pun nekat membujuk pedagang. Pak, berapa harganya? Oh, nyawa ada garam duit. Oh, biar meremehkan dulu. Berapa gram sambat? Sambat ke mereka? Sambat sekian. Belum menukarinya, nah. Ada garam duitnya? Ada, tapi nggak ada wayah ini. Biar hakul, iringi ulun kita ambil duitnya. Akhirnya dibelilah oleh si Abdullah. Si pedagang pun mengikuti kemana si Abdullah tadi. Ternyata bukan pulang ke rumah, tapi langsung mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Abdullah. Dan Rasul menyambut Abdullah, sang pemabuk berat, tetap menyambut dengan hangat, sedikit pun tidak memandang perilaku yang buruk. Tetap beliau menyambut dengan hangat. Ya Rasulullah, ulun tadi ke pasar melihat ada baju bagus benar ya Rasulullah. Ulun karena cinta ulun dengan engkau, ulun beli ya Rasulullah untuk ulun hadiahkan kepada engkau. Dan Rasul kalau diberi hadiah, beliau selalu membalas dengan hadiah. Rasulullah. Setelah diterima oleh Rasul, didoakan oleh beliau, kemudian ekspresi. Makanya adab-adab kita menerima pemberian itu seperti menerima sedekah, menerima zakat. Doanya itu sedap kalau didengar oleh yang memberi. Apa doanya? Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Semoga Allah berkahi apa yang pian beri, dan semoga Allah balas berlipat ganda apa yang pian beri, dan Allah berkahi apa yang pian sisakan di rumah, dan mudah-mudahan ini menjadi pembersih harta dan jiwa pian. Orang memberi didoakan gitu senang. Bahkan kemudian didukung oleh kearifan lokal. Coba perhatikan, kalau orang berzakat fitrah, nama menerima kan mengganggam membalas, dicium. Padahal kan udah bacaannya udah. Cuman agar nang memberi ini dia merasa, ya Allah, nang kuberi ini bernilai, tersanjung. Coba kalau diantar rumah, Anda kan di Galawang situ, dudinya lu lagi bari, sampai adab menerima saja luar biasa. Ya Rasulullah, alhamdulillah yang berkenan menerimanya, kata Abdullah. Semoga, kata Rasul, dia doakan beliau yang baik-baik. Tapi ya Rasulullah, tapi apa Abdullah? Ya ampunnya ya Rasulullah, betul bayari lagi. Marahlah Nabi, kena prank. Marah? Enggak, tersenyum beliau. Memang berapa Abdullah harganya? Sekian ya Rasulullah. Diambilkan Rasul, dibayar oleh beliau. Si Abdullah ini dalam seminggu berkali-kali ketangkap karena pemabuk berat, pecandu yang belum mampu untuk menghentikan kebiasaan. Sampai yang kesekian kalinya ditangkap, diadili, kemudian dijatuhkan hukuman. Sampai-sampai yang menghukum dan yang menyaksikan hukuman itu dijatuhkan pun sampai kesal. Saking kesalnya terucap di mulut. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ahzakallah, dasar pemabuk, sikirun la yatu, dasar pemabuk, pagat sudah otaknya. Inya lalu ditangkap, ada cara-caranya dia, semoga Allah hinakan. Mendengar Rasulullah SAW ada yang berucap seperti itu. Apa kata Rasulullah? Taqulu hakada, jangan kau berucap seperti itu untuk saudaramu. La tu'in alaihi syaitan. Kalau ucapanmu itu adalah ucapan yang menguntungkan syaitan. Di mata kalian dia seorang pemabuk, di mata kalian dia tidak memiliki kelebihan apapun,
Tapi bagi saya, mara'aitu ila rajulan yuhibbullah wa rasulah, bagi saya tidak lebih dari seseorang yang di dalam dadanya masih ada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga si Abdullah ini pun bulik kada sing suaraan. Pada saat dihina oleh yang ada di situ, Rasul malah menyebut sisi baik si Abdullah. Kurang lebih sebegitu kemudian datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, cukup lama belum merenung ya Rasul. Cukup lama belum berpikir ya Rasul. Ulun sadar memang ulun pemabuk. Tidak ada sesuatu yang bisa ulun banggakan. Ulun pengangguran ya Rasulullah. Tapi pada saat ulun dihina, pada saat ulun direndahkan, ternyata bagi engkau yang kau lihat adalah sesuatu kebaikan yang masih tersisa di dalam dada ulun. Ulun berjanji ya Rasulullah, sejak saat ini ulun ambil minum. Itulah sentuhan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ud'u ila ayat 115 surah An-Nahl. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, ajak ke jalan Tuhanmu, bil hikmah, bijak, wal mau'izatil hasanah, dan kata-kata yang baik. Kira-kira mungkin nggak keluar kata-kata yang baik kalau hatinya jengkel? Nggak mungkin. Mungkin nggak keluar kata-kata yang lembut kalau dadanya dipenuhi dengan kebencian? Hanya orang yang terdapat cinta di dalam dadanya yang mampu mengeluarkan kalimat-kalimat lembut yang menyentuh. Itulah Rasulullah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak ke jalan Tuhanmu dengan bijak dan nasihat-nasihat yang baik, kata-kata yang tidak melukai perasaan, tapi malah bisa menyentuh pikiran dan perasaan seseorang. Kalaupun kada mempan, jadilhum billati hiya ahsan. Pilih cara yang lebih baik lagi. Di sini yang menerapkan dokter, sementara para pendai, para kiai terkadang tidak menerapkan prinsip dakwah surah An-Nahl ayat 125. Coba dokter. Kalau dokter ada pasien didiagnosa, diperiksa, setelah periksa beri resep. Niat dokter kan mudah-mudahan dengan resep yang ini dia bisa sembuh. Tapi setelah dokter ngasih resep, apa aja dokter? Terutama dokter spesialis, bukan kios tukang jual obat pinggir jalan. Ya dokter spesialis, setengah bulan kita kasih ini pulang lah. Itu kalau dokter ini belajar juga. Setengah bulan datang, sudah diminum obat yang semalam sudah diperiksa. Kalau ternyata tidak ada perubahan, kira-kira dimamai dokter lah. Ya wah ini pembapal benar. Diberi obat yang mau ambil, itulah dokter kan. Oh, ya dokter berarti ini resep ini diubah resepnya. Jadi memperkaya kemampuan. Makanya dokter itu semakin lama praktek 20 tahun, ya orang garing melihat mukanya kan sudah tahu obatnya. Nah, obat yang ini kebesaran takut. Itu dokter. Engkel gitu juga. Sudah puluhan tahun mendengar bunyi ngam. Oh ini anunya, pistonnya. Ngam kada perlu memarakai. Nah kayak itu kan kita berdakwah. Modelnya sabar dan cinta. Itulah yang ditunjukkan oleh Rasul. Sekali kita nasihati belum berubah, tetap sabar. 2 kali belum ada kemajuan, 3 kali belum ada kemajuan, 4 kali coba kamu ubah caranya. Nah kayak itu semestinya. Mungkin kita kada 2 kali melajari mengajinya biar bahari pakai telunjuk paring. Sekali salah membaca masih lembut keluar suara. 2 kali sudah nggak tetap kesalah. 3 kali sampai ke 5 kali patah telunjuk paring itu saking gigitannya nyawa di pembabalan. Rasulullah tidak seperti itu. Dokter yang menerapkan. Jadi bila ada pasien akan sembuh datang diubah resepnya. Kalau umpama pas kebetulan sembuh, oh berarti pas. Dan sisi orang beriman ketika melihat hal seperti itu, boleh lo menambah seperti yang kisah ini kada panjang. Boleh kelola, terutama ibu-ibu di luar, karena cocok buat ibu-ibu. Ini pengalaman pribadi. Insyaallah kada lebih dari 5 menit selesai.
Jadi pernah Ulun habis mengisi sebuah ceramah di salah satu sekolah alam terbuka di Landasan Uli. Setelah acara usai, tiba-tiba seorang ibu muda dengan 3 orang anak yang masih kecil mendekat. Pak Ustadz, bolehlah Ulun bertakun? Boleh, silakan. Ini Pak Ustadz, di dalam surah Mujadilah itu kan ada firman Allah, la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yawaddu man hadallaha wa rasulahu. Kamu tidak akan menemukan suatu kaum yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi pada saat yang bersamaan dia menjalin rasa cinta kepada orang-orang yang memerangi Allah. Ya, betul, ada ayat itu. Emangnya kenapa? Ini Pak Ustaz, Ulun ini suami istri hijrah dari luar Kalimantan, kami merintis dari nol di Kalimantan. Kami sudah kurang lebih 15 tahun berumah tangga. Alhamdulillah anaknya ada 3. Dan suami Ulun itu secara perhatian, kasih sayang, finansial nggak pernah dan tidak kurang, semua terpenuhi. Tapi mengganjal dalam batin Ulun nih ayat itu, ya ayat itu Ustaz. Emang kenapa dengan ayat itu? Sampai hari ini laki Ulun belum mau sholat. Itu yang mengganjal. Ulun mencintai laki Ulun, tapi laki Ulun tidak mau sholat. Sedangkan ada hadis, barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafara jihad. Dan kayak Ulun Pak Ustaz, dilema, batin Ulun sakit. Jadi Ulun takuni, yang sayang, kalau soal sayang, perhatiannya luar biasa, tapi ayat itu yang membuat Ulun bimbang. Lalu Ulun konsultasikan dengan 2 orang ustaz. Ulun ceritakan seperti Ulun ceritakan dengan dia. Terus apa jawabannya Julun? Ulun disarankan oleh 2 orang ustaz menggugat cerai. Langsung dalam hati astagfirullah. Dalam hati astagfirullah. Tapi Ulun berusaha untuk menyembunyikan rasa kaget itu. Kok tega-teganya gampangnya nyuruh orang cerai? Emang nyaman mencari pasangan hidup? Tapi di satu sisi kita harus jaga etika. Akhirnya apa aja Ulun? Bu, jawaban 2 ustadz itu tidak salah, tapi bukan yang terbaik buat dia. Malih dia mencari jawaban yang spontan. Jawaban 2 orang ustadz itu tidak salah, tapi bukan yang terbaik buat dia. Kenapa Pak Ustadz? Coba biar pikir. Laki pian sampai hari ini tidak mau sholat. Andai kata pian gugat cerai, otomatis dia rajin sholat kada. Tambah stresnya Ustaz teh. Bukan menyelesaikan masalah kan? Itu satu. Yang kedua, yang ini yang paling Ulun takuti untuk Ulun ucapkan. Mun pian gugat cerai, diterima pengadilan, nasib anak-anak pian yang bertiga yang halus itu apa? Itu namanya Ulun takuti. Kalau punya jawabannya, kalau kan ada pian. Nah itu namanya Ulun takuti. Ambil berkah. Itu Ulun takuti. Nah kayak apa nasibnya? Psikolognya terganggu. Mana kayak Bapak Ustaz ini? Amalan yang paling diminati oleh orang-orang soleh adalah dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada orang yang mengajak ke jalan Allah, wa 'amila shalihan, dan dia sendiri beramal saleh, wa qala innani minal muslimin. Jadi gini, Allah memberikan ladang amal lawan pian bentuknya berdakwah, dan dakwahnya sangat mudah. Dia tidak perlu berkilo-kilometer mendatangi kawan gurih pian. Objek dakwahnya suami pian. Dan dalam berdakwah itu kadang-kadang kita terlalu idealis. Kita sekali nasihat orang langsung insaf taubat datuk maunya kita. Oke, andai kata pian sudah ajak suami dengan lembut, ternyata sekali 2 kali nasihat laki pian rajin sholat. Ibarat pian itu diberikan Allah proyeknya sudah selesai kan? Bahkan ada lagi yang didakwahi, selesai proyeknya,
sekali pian nasihati belum, dua kali pian nasihati, maunya sholat sudah, kenapa lagi pian nasihati? Proyek amal soleh yang paling baik hanya sebatas itu. Sekarang Allah hendak memperpanjang kontrak dakwah pian dengan orang yang terdekat, dan harus sabar. Tugas kita hanya menyampaikan, dan pahala kita tidak dikurangi oleh Allah hanya karena mendengar dan memakai. Tugas kita hanya menyampaikan. Pahala berdakwah tidak dikurangi oleh Allah hanya karena yang mendengar dakwah dan memakai. Akhirnya bahkan kayak guru Ustaz, perkaya diri pian dakwah dengan sikap, dakwah dengan akhlak. Jangan pian kuali laki pian. Doakan tengah malam dalam sujud, bertahajud kepada Allah, kemudian jadilah istri yang salehah. Insya Allah suatu saat nanti tersentuh hati suami pian. Karena itu pernah menyarankan kepada seorang sahabat, abahnya kadang mau sholat, padahal dia sendiri adalah seorang pendai. Jadi kayak apa? Galau hatinya. Jangan dihuali abah pian. Kenapa? Karena menghuali abah pian yang kada sembahyang itu sama menggarap orang yang sudah bangun maginnya yang kada mau sholat. Ibu-ibu kalau suaminya umpama baru mau sholat, jangan dikelahi. Jangan dikelahi. Kenapa? Kalau pian mengelahi sama membangun akan orang yang sudah bangun berhimat kepanjangnya. Doakan, kemudian tunjukkan akhlakul karimah dengan harapan ya Allah, semoga dengan cara seperti ini hatinya tersentuh. Ternyata terbukti. Suatu ketika abah menangis, ternyata abah salah pakai sahabat kunci. Abah malu. Bukan kesenang kemari berdakwah ngajak orang sholat sementara abah sendiri orang terdekat. Akhirnya dengan meneteskan air mata, sejak malam ini abah tidak akan lagi meninggalkan sholat. Padahal sebelumnya nang bini bahwa terus gara-gara masalah sholat. Tapi nang anak setelah menerima masukan seperti itu, dakwah dengan lembut. Nah barangkali ini yang dapat Tuhan sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan karakter yang lahir dari keimanan yang baik, ketakwaan yang maksimal, dan akhlakul karimah. Dan mudah-mudahan apa yang Tuhan sampaikan walaupun tidak banyak, tapi ada manfaat yang bisa kita bawa pulang. Dan mohon maaf sebesar-besarnya kalau kelawasan. Dan ulun sengaja berdiri supaya pian kada meniwas. Karena bila pian lawasnya, ulun bisa menyahut. Pian nyaman duduk, ulun kan berdiri. Nah, kalau menyahut. Makanya ulun berdiri supaya ulun ada alasan. Lawasnya Pak Ustaz, pian nyaman duduk sambil guling. Apa-apa? Sambil minum ada apa? Ulun makan berdiri. Panas sudah balik. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada salah hilaf iman. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Maka bangunlah kebersamaan, kemudian saling mengalah demi kemaslahatan orang banyak. Karena itulah yang selalu diutamakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintailah orang lain sebagaimana kita bersikap terhadap diri kita sendiri. Kalau hilaf mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Qadamullah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.